Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa program studi ilmu hadis yang mengambil mata kuliah metode pembelajaran hadis. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan perkuliahan kita secara daring karena ini adalah pekan-pekan kampus kita menghadapi akreditasi internasional IBAA. So kita tidak 3 pekan ini diwajibkan untuk mengambil perkuliahan atau melaksanakan perkuliahan secara daring. Tidak masalah secara daring pun karena kita bisa pakai media yang lainnya. Teman-teman, sekali lagi setiap masuk mata kuliah ini, metode pembelajaran hadis ini, saya selalu ingatkan ke teman-teman untuk men-set ulang mindnya dengan mindset bahwa teman-teman adalah guru atau calon guru di mata pelajaran Quran hadis untuk jenjang pendidikan dasar maupun menengah. Teman-teman sekalian, marilah kita mulai perkuliahan daring pada kesempatan ini dan bersama-sama hafalkan basmalah. Bismillah. Pekan lalu kita sudah masuk ke terminal yang kedua dari desain pembelajaran, yaitu kompetensi. Setelah sebelumnya kita sudah menyelesaikan bagian konten, bagian materi. Sekarang kita ke kompetensi. Strategi nanti dan evaluation akan kita ulas sedikit, walaupun ini ada mata kuliahnya tersendiri. Di konten sudah ya, teman-teman sudah mendesain bahan ajar mapel hadis dalam bentuk peta konsep atau filosofi. Sedangkan di kompetensi, teman-teman juga sudah desain kemarin waktu pembelajaran kita. Apa rumusan teman-teman untuk kompetensi atau capaian pembelajaran mapel masing-masing? Teman-teman sudah merumuskannya dalam rumusan kemampuan-kemampuan. Yang pertama, standar kompetensi. Yang satu, rumusan kemampuan. Dan yang kedua, kompetensi dasar. Untuk sejumlah konsep yang ada di peta konsep ini. Kalau konsepnya di sini ada 8, berarti minimal ada 8 rumusan kemampuan dari kompetensi dasar. So, hari ini kawan-kawan semua, kita masih mendiskusikan tentang unsur kedua dari sebuah desain pembelajaran, yaitu kompetensi atau capaian pembelajaran ini. Terima kasih kawan-kawan juga semua sudah submit tugasnya dalam merumuskan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Ada satu rumusan kemampuan dari standar kompetensi dan ada beberapa rumusan dari kompetensi dasar yang sudah kawan-kawan semua kalian rumuskan. Standar kompetensi satu kemampuan, misalnya siswa mampu membuat, kalau ini mata pelajaran bahasa Indonesia sekolah menengah misalnya, mahasiswa mampu membuat puisi dalam 5 paragraf sesuai kaidah penulisan puisi. Nah, apa kira-kira kompetensi dasar untuk standar kompetensi ini? Kalau kemarin diminta dari sini dulu kan,
Misalnya ya, bisa saja tidak semua. Misalnya satu, siswa mampu menjelaskan pengertian puisi. Dan yang kedua, misalnya siswa mampu menjelaskan kaidah puisi. Kemudian yang ketiga, misalnya ini 3 saja sebagai contoh, pasti lebih kan. Siswa mampu menjelaskan etika berpuisi. Misalnya ya, 3 ini. Standar kompetensinya, siswa mampu membuat puisi dalam 5 paragraf. Kemudian kompetensi dasarnya, 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian puisi. Siswa mampu menjelaskan kaidah puisi. Siswa mampu menjelaskan etika puisi. Ini untuk sekolah menengah, bukan mahasiswa. Anda kan mau jadi guru toh, bisa jadi guru kayak gitu. Nah, apapun yang kita tulis di rumusan standar kompetensi maupun kompetensi dasar ini, dalam kaidahnya harus memenuhi unsur SMART. S, M, E, R, dan T, unsur SMART. Oke. Kemampuan ini harus memenuhi unsur SMART. Mampu menjelaskan, mampu membuat, ini mampu, itu harus memenuhi unsur SMART. Oke kawan-kawan, apapun yang teman-teman rumuskan, termasuk yang sudah saya rumuskan ini, standar kompetensinya siswa mampu membuat puisi dalam 5 paragraf. Kemudian kompetensi dasarnya mampu menjelaskan pengertian puisi. Yang kedua, mampu menjelaskan kaidah puisi. 3, mampu menjelaskan etika berpuisi. Tentu lebih dari ini ya faktanya, mungkin ada nomor 4, nomor 5. Itu harus SMART. Sekali lagi, yang teman-teman rumuskan kemarin di SK dan KD itu harus SMART, mampu-mampunya. Apa SMART? S, spesifik. Spesifik itu menggambarkan kemampuan yang jelas. Spesifik harus menggambarkan kemampuan tertentu yang jelas. Contoh di sini, mampu membuat, mampu menjelaskan, itu contoh yang SMART. Spesifik ya, menjelaskan. Kalau di taksonomi ini kognisi 2, menunjukkan kata kerja operasional yang jelas. Di Google silahkan search taksonomi Bloom misalnya, atau Cardwell, contoh-contoh KKO, kata operasional, kata kerja operasional dalam standar kompetensi mampu berhadir. Terus jelas. Nah, yang kedua, miserable. Dapat diukur, terukur. Terukur. Contoh yang punya saya, mampu membuat dalam puisi dalam 5 paragraf, itu contoh yang terukur. Puisi 5 paragraf.
mampu menjelaskan, KKO-nya jelas. Tapi kalau ini sudah terukur, belum terukur dengan baik. Nah, apa achievable, dapat dicapai, tercapai, dapat dicapai. Oke, artinya dapat dicapai. Mampu membuat puisi dalam 5 paragraf bisa dicapai? Bisa. Mampu menjelaskan pengertian puisi bisa dicapai? Bisa dicapai oleh siswa di sekolah. Mampu menjelaskan kaidah? Bisa? Tentu bisa. Mampu menjelaskan etika puisi? Tentu bisa. Ini contoh kata dicapai. Kemudian E itu realistik. Mirip-mirip dengan achievable karena dia pengertiannya dapat dicapai dan realistis. Capaian pembelajaran atau kompetensi di SK dan KD ini sama-sama dapat dicapai. Mampu membuat puisi 5 paragraf bisa dicapai? Itu bisa. Mampu menjelaskan? Bisa. Adakah contoh kemampuan yang tidak bisa dicapai? Ada, misalnya mahasiswa mampu bernyanyi dengan suara merdu. Suara merdu itu adalah dari sananya. Kita suaranya berbeda-beda dari sananya, tidak bisa dimendukan yang tipe suaranya atau bersuara, cuma bisa dimiliki. Atau yang contoh sering, mahasiswa mampu berenang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Misalnya ini kemampuan mata kuliah olahraga nasional. Itu tidak bisa dicapai. Tidak realistis. Kemudian yang terakhir time bound. Bisa dicapai dalam batasan waktu tertentu. Kalau di dosen di LPS 1 semester, kalau di guru LPP 1 tahun. Bisakah mampu membuat puisi dalam 5 paragraf untuk sekolah menengah dicapai dalam waktu 1 tahun? Bisa. Mampu menjelaskan pengertian puisi bisa kan dicapai dalam 1 semester? Bisa. So, teman-teman lihat lagi rumusan masing-masing, baik di KD maupun di standar kompetensi. Pastikan spesifik, jelas, measurable, dapat diukur, achievable, realistik, dan time bound. Ini sebetulnya gampang untuk bisa di-measurable-kan dengan pakai degree. Nah, bagaimana toh secara teoretik teman-teman semua? Rumusan standar kompetensi dan KD ini ada spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Ada 2 teknik. Teknik pertama dan kedua saya jelaskan. Nah, untuk poin ini sebetulnya kalau di dosen cukup CPK, ini sub CPK, ini di dosen. Kalau di guru memang standar kompetensi atau kompetensi inti bahasa lain, KD, dan ada satu lagi indikator lebih rinci lagi, yaitu rincian dari setiap kompetensi dasar. Misalnya indikator pertama itu indikator untuk kompetensi dasar pertama itu apa? Misalnya A, B, sama kemampuan mampu menjelaskan pengertian puisi secara etimologis, secara terminologis, kemudian mampu menjelaskan pengertian puisi menurut menurut kamus bahasa Indonesia misalnya, tapi kita tidak
Baik teman-teman, saya akan menjelaskan selanjutnya tentang siswa kita nanti, siswa Anda nanti, potensi-potensi apa saja yang mereka miliki, dan itu juga akan saya kaitkan dengan upaya mensematkan kompetensi atau capaian pembelajaran ini yang Anda rumuskan di standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kawan-kawan semua, kalau saya gambarkan ini adalah kira-kira gambar apa ini? Oke, apa ini? Kalau ini siswa atau siswi Anda nanti di sekolah dan juga Anda mahasiswa saya di kelas ini, kira-kira potensi apa saja yang mereka miliki ini? Dan itu Tuhan berikan kepada kita semua. Potensi apa? Oke. Yang pertama, potensi fisik, ya, jism. Ini potensi pertama. Potensi kedua kira-kira apa? Hah? Oke. Potensi ketiga, nafas, ya. Dan potensi terakhir, potensi ruh. Wa nafakhtu fihi min ruhi Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kita fokus ke kognisi dan ada tingkatan pengembangan ranah kognitif ini dalam taksonomi. Begitu, walaupun sebetulnya ketika seorang guru standar kompetensinya adalah mampu membuat puisi dalam 5 paragraf, kemudian mampu menjelaskan pengertian puisi, itu sebetulnya semuanya sudah mencakup ranah akal, ya, ranah kognisi, ranah motorik pasti karena itu ditulis, kemudian emosi pasti karena menulis puisi, membuat puisi ini pasti melibatkan diksi kata yang sopan, yang tidak saru, kemudian yang bisa diterima oleh semua kalangan, kan. Kemudian juga dimensi ruh ini pasti banyak puisi yang ditulis misalnya untuk bersyukur, konteks bersyukur, bersabar, tawakal, membesarkan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan dan lain-lain. Nah, dalam konteks kita mensematkan SK dan KD ini, menjelaskan, membuat ini memang adalah kata-kata kerja operasional khusus untuk dimensi kognisi ini, akal ini, intelektual ini. Nah, yang ingin saya bahas secara singkat adalah bahwa ini ada tingkatannya, ada 6, ada levelingnya. Oke. Sewaktu saya bertanya kepada kawan-kawan di kelas, nama Anda siapa? Nah, Anda pasti akan menjawab dengan cepat. Itu pun kalau ditanyakan ke saya, namamu siapa? Saya akan jawab Roni. Cepat sekali, kan? Karena pertanyaan itu untuk mengembangkan, ini dia, level 1. Kognisi 1. Kognitif. Itu remembering. Kemampuan mengingat, menyebut ulang, itu di situ. Kemudian kalau ada pertanyaan kedua, mengapa nama Anda Roni Ismail, tidak Roni Patinasarani misalnya? Ketika itu ada nama terkenal Roni Patinasari. Nah, kemampuan menjelaskan itu adalah pertanyaan C2 di atasnya lagi, yaitu understanding, kemampuan menjelaskan. Oke. Yang ketiga, di atasnya ada kemampuan applying. Oke, berdasarkan rumus, menerapkan rumus, kaidah.
Ini mapel-mapel atau mata kuliah yang menggunakan rumus biasanya bahasa ya, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa yang lain. Kemudian ada ini, analyzing, menganalisis, membandingkan, menguraikan. Ini kemampuan di atasnya lagi, C4. Mengapa nama Anda Roni bukan Ismail, bukan Roni Patinasareni? Uraikan berdasarkan historisnya. Itu teori, berdasarkan teori. Oke. Kemudian ada evaluating, mengkritisi dan lain-lain. Evaluating ya, ini C5. Mengkritisi, menilai, menggunakan teori pasti. Dan terakhir, creating, kemampuan mendesain, membuat dari tidak ada menjadi ada, membuat. Oke. Nah, untuk konteks Anda nanti di sekolah dasar atau sekolah menengah ada di sini ya kawan-kawan. Kalau bahasa di sini ada di C1, C2 di understanding dan remembering. Kalau mahasiswa ini minimal analyzing di situ. Makanya dosen-dosen Anda pasti menuntut kemampuan analisis. Itu beberapa contoh kata kerja operasionalis ini ya yang kita gunakan ini. Itu salah satu upaya men-smartkan agar jelas, terukur, dan tercapai. Ini hubungannya dengan itu dia ini. Oke, potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa kita termasuk Anda ini menjelaskan, mendeskripsikan, dan lain-lain. Baik teman-teman, satu teori lagi selain tadi melihat dari struktur potensi siswa kita ya, tadi adalah filsafat manusia. Satu teknik yang sangat operasional untuk melihat, untuk mensematkan SK dan kadek kita ini menggunakan teori dalam teori pedagogik atau pembelajaran dengan istilah B, C, D atau ABCD. Kira-kira ada yang tahu apa itu ABCD dalam konteks ini? Dalam konteks ini, bahwa rumusan ini semua ada ABCD-nya. Kira-kira A apa? A adalah audience. Dia adalah behavior. C adalah condition. Dan dia adalah degree. Nanti kita akan fokus ke degree ini ya. Di rumusan ini audiensnya siapa? Audiensnya adalah siswa kan? Sini. Siswa mampu. Ini siswa mampu. Yang berkemampuan itu siswa. Jadi audiensnya ini adalah siswa. Kemudian untuk behaviornya adalah ini, kemampuan ini menjelaskan, itu behavior. Membuat, tadi ada mengetahui, ada mengkritisi, itu behavior ya. Kalau di sini membuat dan menjelaskan. Condition itu hubungannya dengan time bound kan. Ini time bound, waktu tertentu. Nah, kalau di dosen kan dalam setelah mengikuti perkuliahan ini selama 1 semester, berarti di guru setelah mengikuti pembelajaran ini selama 1 tahun. Ini biasanya mahdzuf gitu, implisit. Kemudian degree adalah, di sini belum ada degree-nya, di sini sudah ada degree-nya. Degree-nya ini dalam 5 paragraf. Itu adalah degree. Oke. Dalam 5 paragraf menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu juga degree. Jadi ini ada degree-nya. Degree-nya dalam 5 paragraf dan menurut kaidah.
Nah, saya akan fokus ke degree ini. Karena degree inilah teman-teman yang membedakan mata kuliah yang sama di suatu sekolah dengan sekolah lain. Degree ini ya. Nah, degree ini ada dua tadi ya jenisnya. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Oke. Nah, contoh tadi mampu membuat puisi dalam 5 paragraf. Ini dalam 5 paragraf. Ini contoh degree kualitatif. Oke. Yang ini yang kualitatif tadi menurut kaidah HYD misalnya toh. Kalau di konteks teman-teman itu menurut ajaran Islam, menurut kaidah, menurut hadis kan, itu dia kaidah kualitatif. Nah, berarti KD tadi yang diindikasikan belum miserable ini bisa kita lengkapi sekarang. Misalnya mampu menjelaskan pengertian puisi dalam ringkasan atau uraian 3 paragraf. Oke, udah miserable lagi. Oke, mampu menjelaskan kaidah puisi dalam uraian dalam ringkasan 2 paragraf. Begitu juga yang ini dalam ringkasan 3 paragraf. Kalau di konteks kita perkuliahan kan misalnya dalam makalah 10 halaman gitu kan, dalam mini riset. Nah, ini dia teman-teman, dengan degree ini, hebatnya degree ini mengkonkretkan yang belum terukur. Ini dia, ini degree dalam ringkasan 3 paragraf ini kan, ini degree kuantitatif ini kan ringkasan uraian atau ringkasan 3 paragraf. Oke, ini dia teknik kedua bagaimana agar rumusan SK dan KD kompetensi ini SMART, specific, measurable, achievable, realistic, dan point, dengan mengkonkretkan yang degree ini baik yang kualitatif maupun kuantitatif, salah satunya atau kedua-duanya. Ini kedua-duanya, ini kuali-kuanti dan ini salah satunya. So nanti jika teman-teman merumuskan RPP, SK dan KD ini, pastikan SMART tadi sebetulnya ada di KKO kan, tercapai ini jelas. SMART ini ada di KKO tadi, yang kognisi, yang taksonomi tadi, taksonomi. Nah, untuk lebih mengkonkretkan teknik yang kedua, menggunakan teori A, B, C, D. Baiklah teman-teman, saya sudah menjelaskan beberapa hal terkait atau masih di kajian tentang kompetensi atau capaian pembelajaran ini. Saya minta Anda untuk meringkas apa yang saya uraikan tadi. Pertanyaan pertama adalah uraikan ulang prinsip SMART, prinsip-prinsip SMART, SMART dalam merumuskan kompetensi atau capaian pembelajaran kita baik di SK maupun di KD. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, uraikan ulang tentang taksonomi ranah kognisi tadi yang ada 6, hubungannya dengan mensmartkan kompetensi kita, mensmartkan SK dan KD. Itu yang kedua. Yang ketiga, uraikan ulang bagaimana mensmartkan SK dan KD kita dengan prinsip atau rumus A, B, C, D atau ABCD. Ada 3 pertanyaan. Bersifat individu resume ini kerjakan, kemudian kumpulkan di WAG.
nanti ada penjelasan selanjutnya. Baiklah teman-teman, itu yang bisa saya jelaskan di perkuliahan daring pekan ke-7 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk memperkuat kompetensi teman-teman sebagai calon guru mata pelajaran Quran dan hadis di sekolah dasar dan menengah. Marilah kita tutup perkuliahan daring pada kesempatan ini dan bersama-sama melafalkan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas banyak kekurangannya. Assalamualaikum